قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas seputar dunia para kabib Ba'alawi kaum muslimin. Dan karena begitu banyaknya klaim-klaim dari para kabib Ba'alawi, ya, mengklaim bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, bahkan terang-terangan mengakui bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah suci dari Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak yang seperti itu kaum muslimin. Ya, mereka merasa lebih mulia daripada selain para kabib Ba'alawi karena kemuliaan mereka itu karena nasab. Karena ada darah Nabi Muhammad SAW yang mengalir di dalam tubuh mereka. Ya. Bahkan ada para kabib Ba'alawi yang videonya viral, di mana di dalam video tersebut menampilkan rombongan para kabib Ba'alawi yang katanya sedang minum dam dari Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya direspon oleh Ustadz asal Malaysia. Dan coba katanya ya, kalau memang benar itu darah Nabi Muhammad SAW, ya, lakukan tes DNA. Ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. 1 menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Malam penuh barakah, malam penuh rahmat. Yang mendatangkan rahmat adalah baginda Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita atas kekasihnya yang penuh rahmat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Besarkan hati kita, luaskan hati kita akan cinta akan Nabi Muhammad. Hidup kita dengan Nabi, wafat kita dengan Nabi, dan kita akan dibangkitkan dengan Nabi Muhammad. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Sallu ala Nabi sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Mari sama-sama kita membaca salam kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah dengan kita diam, kita berdiri menyambut pergantian tahun, tetapi kita berdiri atas kita punya rindu akan Nabi Muhammad. Kita rindu Madinah, kita pindah di sandakan ini. Madinah yang rindu akan Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tuh kaum muslimin ya, bikin geleng-geleng kepala memang kalau melihat tingkah pola para kabib Ba'alawi. Saking ambisi mereka ini supaya diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, sampai mereka minum darah yang katanya darah Nabi Muhammad SAW. Nggak tahu itu dapat darah dari mana kaum muslimin. Itu jelaskan ambisi mereka supaya mereka ini diakui bahwasanya mereka ini zuriat Nabi Muhammad SAW. Di dalam tubuh mereka mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Ya, dan tentu video ini ya mengundang banyak pertanyaan kaum muslimin. Benarkah darah yang mereka minum itu adalah darah Nabi Muhammad SAW? Kalau benar, asalnya dari mana? Kok bisa-bisanya mereka dapat kaum muslimin? Ya, kalau melihat mereka ini bahasanya bahasa Indonesia kaum muslimin. Ini nggak tahu kejadian di mana. Ya, dan video ini viral. Bahkan sepertinya sampai di Malaysia nih viralnya kaum muslimin. Ya, bahkan sampai ada ustadz di Malaysia, mungkin saking keselnya kaum muslimin melihat tingkah pola para kabib Ba'alawi yang sangat berambisi supaya mereka diakui zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, melihat video para kabib Ba'alawi minum darah ini kaum muslimin, ustadz dari Malaysia ini kesel kaum muslim, bahkan sampai menantang kalau memang betul itu darah Nabi Muhammad SAW, tes DNA.
ditantang tes DNA kaum muslimin. Coba, berani nggak itu yang di Malaysia? Ada Khabib Ba'alawi yang di Malaysia. Berani nggak tes DNA? Ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Cinta kepada Nabi merupakan tuntutan, nasihat, kebaikan di dalam Islam. Dan cinta kepada Nabi SAW tidak hanya berpada mendakwa minum darah Nabi. Macam-macam orang sekarang. Mujurlah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada pemikiran yang pelik-pelik ni. Saya tak nafi, dalam hadis memang ada riwayat seorang sahabat minum darah Nabi, iaitu Abdullah bin Zubair. Darah Nabi bekam tu Nabi suruh dia buang, dia pergi minum. Lepas tu Nabi tanya, "Kau buat apa dengan darah? Kau minum kan?" Dia kata minum. Nabi tak larang. Memang ada. Dan sebahagian ulama' mengatakan riwayat itu bertaraf hasan. Tapi tu zaman tu lah. Sebahagian ulama' ada yang kata Nabi tak perintahkan tapi dia minum. Nabi tak suruh pun, tapi Nabi tak larang lah. Nabi tak marah lah. Tapi ada sebahagian ulama' kata dia maghlubul hal. Dia tak boleh kawal perasaan dia, maka dia minum. Memang darah ni khususiat Nabi lah. Maksudnya Nabi tak marah orang minum. Tapi persoalannya, betulkah minum tu darah Nabi? 1400 tahun dah ni. Ini bukan cerita baru. Dan kalau betul Nabi tinggalkan darah lepas dia wafat, pakar berebut lah orang nak minum. Dan pakar berebut lah orang nak minum. Dan bila orang rebut nak minum 1400 tahun, berapa juta orang dah jumpa darah tu, kenapa tak habis-habis? Dan berapa banyak, berapa gila Nabi tinggal darah dia? Koma kalau pasal bad label bukan main ni kan. Ada orang panggil, dia kata ini apa? Imam Dracula. Janganlah. Kan? Cuma kita nak tanya lah orang. Ada juga yang kata jangan fitnah. Dekat komen dekat page saya, orang kata janganlah fitnah. Saya tak fitnah, saya tanya. Takkan tanya pun nama fitnah. Kita tanya daripada mana dapat darah tu? Kalau betul itu darah Nabi dan itu dakwa darah Nabi, jom kita buat DNA test. Panggil mana-mana orang yang dakwa diri dia Habib, ambil darah dia, ambil darah Nabi, buat DNA test. Kalau tak sama ada orang yang dakwa darah Nabi tu tipu ataupun Habib tu tipu. Kan dia dakwa keturunan Nabi kan? Mesti DNA sama. Kita boleh buat. Mungkin ramai juga orang nak buat kan. Doktor-doktor ni pun dia nak tengok juga betul ke darah Nabi. Jadi cinta kepada Nabi ni, cintakan sunnah dia. Punyalah orang duk cari kan. Orang duk cari, ni baka kuda Nabi, cari serban Nabi, cari sepatu Nabi, cari darah Nabi, cari tapak kaki Nabi. Saya ingat tapak kaki Nabi ni macam-macam bentuk. Saya ingat kaki Nabi ni 2 je. Tapi ada yang bulat-bulat, ada yang lonjong macam kaki apa? Macam kaki robot. Sedangkan Nabi ni manusia. Tapak kaki kita, kalau kita pijak benda yang lembut kan, tak ada bentuk betul-betul petak macam tu, lurus macam tu kan. Jadi kita perlu yakin, yang confirm sampai kat kita bersih ni Quran Sunnah. Jadi cinta kat Nabi, melaksanakan tuntutan cinta kat sunnah. Tuh kaum muslimin ya, panjang lebar pembahasan Ustadz Dr. Rozaimi Ramli ya. Yang paling kami soroti dari pembahasan ini kaum muslimin adalah tantangan Ustadz Dr. Rozaimi Ramli terhadap para Khabib Ba'alawi yang mengaku minum darah Nabi Muhammad SAW. Kalau memang betul itu darah Nabi Muhammad SAW, tes DNA. Karena itu sudah ada darahnya. Ya, belum lagi yang lain kaum muslimin. Ada lagi yang katanya ada rambut Nabi Muhammad SAW, ada gigi peninggalan Nabi Muhammad SAW. Kalau memang benar itu benar-benar peninggalan Nabi Muhammad SAW, tes DNA. Kan sudah ada bahannya.
Kalau memang zuriat Nabi Muhammad SAW pasti ada kemiripan DNA-nya antara peninggalan Nabi Muhammad SAW tersebut dengan para Kabib Ba'alawi. Ya, tapi ada dua kemungkinan katanya tadi ya. Bisa jadi itu darah bohongan, bisa jadi para Kabib Ba'alawi itu yang bohongan. Ya, coba sekarang tes DNA. Indonesia sudah menantang, Malaysia pun sudah menantang untuk melakukan tes DNA kalau benar itu semuanya adalah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah jelas ada, ya nggak perlu bongkar makam Nabi Muhammad SAW. Seperti Bahar Smith bilang, ya kalau mau tes DNA tuh bongkar makam Nabi Muhammad SAW. Lah ini sudah ada darahnya, rambutnya sudah ada, gigi peninggalan sudah ada, dikelilingkan di Indonesia. Ya pernah dibawa seorang penceramah di Indonesia, orangnya sudah nggak ada lagi sepertinya ya, sudah meninggal dunia. Dia bawa dari Turki rambut peninggalan Nabi Muhammad SAW. Kalau benar, coba itu dijadikan bahan untuk tes DNA, cocokkan dengan DNA para Kabib Ba'alawi. Oke lah, secara nasab, oke lah, disepakati. Oke, kita katakan terima, secara nasab, silsilah nasab, terima. Tapi coba sekarang, ya DNA-nya dites. Sesuai nggak DNA-nya? Kalau memang zuriat Nabi Muhammad SAW, pasti ada kemiripan DNA-nya. Seperti kata Pak Rizik Syihab, kalau benar keturunan Nabi Muhammad SAW, maka DNA-nya pasti ada kemiripan. Tapi kalau Kabib yang palsu, ya zuriat Nabi Muhammad SAW yang palsu, maka akan terbukti DNA Nabi Muhammad SAW kemana, DNA dia kemana, ya. Jadi ini tantangan lagi nih, ya. Selain dari Indonesia, Malaysia pun menantang para Kabib Ba'alawi untuk tes DNA, ya. Coba berani nggak? Buktikan. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.